Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Maaf Bu, saya terlambat. Lambat ya nggak apa-apa, tapi asal kamu punya alasan yang benar. Gitu. Kamu sehat ya, Jam? Alhamdulillah Bu, sehat. Kira-kira apa sih yang menyebabkan kamu terlambat? Saya terlambat karena kesiangan Bu. Terus juga tadi ojek pangkalannya lagi nggak ada. Jadi jaraknya agak jauh. Kamu tahu keyakinan sekolah kita? Tahu Bu, untuk datang jam 6.30. Terus bagaimana dengan keyakinan sekolah kita? Saya supaya tidak terlambat, saya harus tidur lebih sore atau nggak lebih awal jam 9. Dan untuk keterlambatan, saya harus nyari Gojek terdekat untuk sampai ke sekolah yang lebih cepat Bu. Kamu yakin bisa melakukan itu? Yakin Bu bisa? Bisa memperbaiki ini? Bisa Bu. Lalu apa yang kamu rasakan? Saya ngerasa pasti jalan kayak panik Bu, takutnya dihukum atau nanti ketinggalan pelajaran pertama. Nah, seandainya kamu bisa memperbaiki ini, apa kira-kira yang akan dirasakan? Saya mungkin akan bakal merasa tenang atau santai, kayak lebih nyampe duluan atau kayak lebih tenang lah Bu, jadi nggak perlu nunggu panik atau dihukum. Yakin bisa? Mungkin Bu bisa. Kita sepakat? Semangat Bu. Setelah kita mempraktikkan restitusi tadi, apa pendapatmu? Pendapat saya lebih banyak dapat ilmu di sini dari praktek ini, karena kita kayak nggak perlu cemas atau panik atas keterlambatan kita atau domain guru. Karena untuk yang terpraktek tadi, guru kayak ngasih tahu solusinya, atau jadi kita lebih dapat ilmu baru dari kesalahan kita. Apa yang kamu rasakan sebelum terjadinya restitusi dan setelah kamu tahu restitusi? Sebelum saya tahu restitusi ini, saya ngerasa kalau pas terlambat itu kayak lebih panik Bu, karena takut domelin kayak tadi, atau enggak takut dihukum, apalagi telat pelajaran. Karena bakal mengganggu saya juga kan Bu, jadi ngerugiin saya juga. Setelah saya tahu, saya dapat banyak belajar karena guru tidak menghukum saya atas keterlambatan saya, tapi memberi saran dan memberi solusi supaya kamu tidak terlambat, atau enggak gimana caranya supaya kamu tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan langsung oleh Ibu Homsa. Dipersilakan Ibu. Terima kasih Bu Rahmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu guru yang berkenan hadir saat ini memenuhi undangan saya dalam rangka diseminasi budaya positif sebagai calon guru penggerak angkatan 8 dari Kota Jakarta Utara. Mohon maaf Bapak Ibu kalau harus diganggu waktu mengajarnya karena keterbatasan waktu ya. Besok saya 3 hari ke depan harus dinas luar sehingga tidak ada kesempatan untuk bisa mengadakan acara diseminasi. Baik, Bapak Ibu, perkenankan saya untuk memberikan diseminasi budaya positif. Selama ini yang kita tahu di kelas itu adanya tata tertib atau peraturan yang ada di sekolah. Dalam platform guru penggerak ini dikenalkan kosakata baru yaitu budaya positif gitu. Mungkin sudah sering kita dengar, tapi seperti apa sih budaya positif itu? Akan banyak sesuatu yang baru yang akan kita dapatkan dengan kita mempelajari modul ini. Gitu. Ya, ini kesimpulan peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebagai seorang guru, saya punya kewajiban untuk memiliki kompetensi menciptakan budaya positif di sekolah. Karena bagaimanapun anak didik yang datang ke sekolah adalah anak-anak yang butuh butuh tuntunan gitu. Sehingga apa yang akan dilakukan oleh guru harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh
anak-anak. Manusia berkaitan dengan hukuman, penghargaan, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, dan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Ya, disiplin positif mencakup 3 hal. Yang pertama, menanamkan motivasi pada diri murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Menanamkan motivasi, artinya kita sebagai guru memang harus memberikan satu pemahaman kepada murid-murid kita, ya, bahwa mereka ingin menjadi seperti apa, ingin jadi orang seperti apa, ingin jadi pribadi yang seperti apa. Nah, kewajiban kita meluruskan, kewajiban kita mengarahkan. Oh, yang benar begini saya, ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, cara penerapan disiplin agar murid bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai kebajikan. Mungkin selama ini paradigma kita sudah keliru, Bapak Ibu. Saya juga begitu. Sebelum mengenal adanya budaya positif, setiap ada anak punya kesalahan, maka yang ada di kepala saya adalah bagaimana nih caranya supaya anak ini jerah. Yang ada di kepala saya adalah saya mau menghukum, saya mau membuat dia kapok. Itu